sepenuhnya sendiri. Aku kan selalu ada di sini. Mengapa oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang. Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impiku. Kau kan tetap jadi apa yang ku inginkan. Mengapa oh mengapa dirimu penuh dengan rasa bimbang. Tak perlu kau pergi untuk mencari arti cinta. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impiku. Kau kan tetap jadi apa yang ku inginkan. Jangan pernah berubah, ingat janjimu. Jangan pernah menghilang dari hatiku. Aku sendiri di sini menunggu, aku sendiri di sini menanti. Aku tak terbiasa untuk berharap, berlari untuk mengejar dirimu dalam menggapai semua impiku. Jadi apa yang ku inginkan. Oke, terima kasih Windy and Friends menyanyikan lagu Jadi Apa Yang Kuinginkan ya. Ini dari Viera. Thank you ya Windy and Friends. Jangan kemana-mana, masih tetap temenin Caca terus ya di sini sampai selesai tentunya. Dan pemirsa, kembali lagi kita bertemu tentunya tadi di awal penampilan yang luar biasa sudah dibuka oleh teman-teman saya Windy and Friends membawakan lagu Jadi Yang Kuinginkan. Jadi kalau kita ingin menjadi sesuatu yang kita inginkan tentu harus banyak belajar ya, setuju ya, harus banyak mencari informasi seperti itu. Salah satunya melalui buku tentunya. Nah, buku itu adalah jendela dunia. Banyak sekali kita sudah mendengar buku adalah jendela dunia. Kalau kita ingin mengenal dunia, salah satunya melalui buku. Tapi melalui buku ini kalau kita lihat apakah sampai saat ini masih banyak nggak ya kira-kira yang baca buku? Artinya masih banyak nggak nih yang gemar membaca buku? Nah, kita akan bahas nih ya dalam tema hari ini itu masihkah baca buku jadi pilihan di Suara Sriwijaya sore hari ini bersama teman-teman saya yang sudah hadir nih. Ada Muhammad. Muhammad ini mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum, selamat sore Muhammad. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah baik lah. Baik, terima kasih Muhammad. Ini juga aktif di BEM ya? Iya, Pak. Sebagai apa nih? Sebagai ketua BEM-nya. BEM FE? Iya, BEM FE. Wah, luar biasa, keren. Nah, selain Muhammad, saya juga sudah ditemani juga ini masih salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya juga, tapi kali ini dari akuntansi. Ini adalah Aisyah Munawwarah. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Kak. Halo Aisyah, apa kabar? Baik Kak. Wah, luar biasa. Ternyata Aisyah ini juga selain jadi seorang mahasiswa, aktif juga sebagai anggota muda IAI ya? Iya. Betul, anggota muda IAI itu kayak gimana tuh berarti? Kita tergabung ke dalam
ini ya, komunitas gitu komunitasnya Kak. di situ ya. Jadi wah luar biasa. Ini karena sangat tertarik ya, selain udah ambil jurusan akuntansi, tergabung juga di organisasi IAI-nya ini. Nah, nanti kita akan bahas hari ini, temanya sangat menarik, masihkah baca buku jadi pilihan? Ini kalau pandangan Muhammad dan juga Aisyah seperti apa sih? Apakah masih sama-sama suka baca buku nih? Dan tapi selain di studio kali ini, selain ada Muhammad dan juga Aisyah, saya juga sudah kehadiran nih teman-teman saya nih dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Halo teman-teman. Waduh, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua hari ini. Nanti teman-teman juga bisa kalau mau diskusi atau mau bertanya langsung kepada Aisyah ataupun Muhammad terkait tema kita hari ini, itu masihkah baca buku jadi pilihan. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Oke, saya mau ke Muhammad dulu nih. Muhammad, ini kalau berbicara mengenai buku ya, sebenarnya Muhammad ini kan sekarang masih aktif sebagai mahasiswa. Kira-kira masih juga nggak sih aktif juga membaca buku nggak, Muhammad? Oke Kak, dari pandangan saya sebagai mahasiswa ya, bahwasanya ya selayaknya mahasiswa itu ya harus berpegangan dengan pena dan buku ya lah. Karena buku itu adalah jendela dunia tadi, dan juga adalah hapsahnya dari mahasiswa itu sebagai kalau kita berargumen ataupun memang kita berbicara ataupun berbuat di mata kuliah, kita tuh harus berdasarkan memang penelitian atau memang berdasarkan dengan fakta, yaitu dengan dari buku itu sendiri, ataukah emang dari buku fiksi ataupun non fiksi gitu. Tapi kalau kita di kuliah ya pasti bacanya baca buku yang non fiksi, yang dimana akan ada isi-isinya dari pembelajaran, dari penelitian terdahulu maupun teori teoritis dari para peneliti, yaitulah bagaimana cara kita menerapkannya dari buku tersebut diimplementasikan lewat tulisan, lewat praktek, ataupun emang dari metode-metode yang akan dilakukan sebagai pembaruan kita kembali nanti. Oke, jadi memang benar-benar masih digunakan sampai saat ini ya. Nah, kalau dari pandangannya Aisyah sendiri gimana nih Aisyah? Ya, menurut saya udah jelas apa yang dijelaskan sama Muhammad sebelumnya. Buku juga sebagai acuan panduan kita juga gitu Kak. Karena dengan buku juga kita menambah wawasan, pengetahuan kita kan. Nah, dari situ juga kita dapat memperluas wawasan kita untuk kedepannya gitu. Oke, jadi karena tadi ya setuju ya, buku adalah jendela dunia. Jadi memang dengan membaca buku ya artinya kita bisa mengenal dunia kita lebih baik lagi. Nah, saya balik lagi ke Muhammad nih. Kalau Muhammad sendiri sebenarnya tadi kan bisa melalui bacaan fiksi maupun non fiksi seperti itu. Nah, artinya apakah Muhammad memang punya kebiasaan dari dulu nih untuk membaca buku atau enggak sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau dari dulu sih ya mungkin dari awal SMA sih aja sih Kak. Ya kita kalau lihat anak-anak di kelas gitu waktu SMA itu kayak banyak banget yang kalau ke jam pelajaran kosong itu bawa buku. Nah, jadi kayak tertarik gitu. Nih baca buku apa sih? Oh, ternyata novel gitu. Dan ketika emang kita baca, ternyata buku itu menarik Kak, gitu. Apalagi buku yang dimana fiksi gitu Kak. Kita merasakan bahwasannya feel ketika kita membaca tuh kayak kita seakan-akan melebur di dunia tersebut gitu Pak. Betul. Apalagi kayak buku Terelie dan sebagainya. Itu sih jadi feel dapet pembelajaran ataupun emang merasakan dari buku itu tuh sih enak banget gitu. Apalagi kalaupun emang buku yang non fiksi kayak itu pembelajaran dari terdahulu gitu. Itu kalau buku pertama kali yang saya baca itu adalah buku 48 Rule of Law itu Pak. Nah, jadi itu Kak bukunya itu tentang menjelaskan bagaimana aturan-aturan kita untuk bersosialisasi di kehidupan. Nah, itu tuh emang dibagi per bab, 48 bab gitu. Jadi tebal kayak gini. Jadi itu tuh dibacanya nggak sekaligus tapi kayak diangsur aja. Diangsur ya. Diangsur bukan cicilan tapi ya. Bacaan bukunya ini ya yang diangsur. Jadi bukan yang emang pada saat waktunya memang luang baru kita baca buku gitu kan ya, supaya nggak pada saat otak mumet kita tambah baca buku mungkin takutnya nanti makin pusing ya. Nah, kalau Aisyah sendiri gimana nih? Apakah Aisyah juga punya sama seperti Muhammad punya kebiasaan baca buku juga dari dulu pada saat sekolah atau gimana? Kalau untuk membaca secara rutin sih Kak nggak terlalu ya Kak, karena kan zaman sekarang kan maksudnya udah ada gadget ya, dalam artian kita tuh nggak perlu lagi ke perpus untuk membaca buku di perpus gitu kan, udah dengan website sendiri kita langsung kebuka apa yang pengen kita cari, apa yang pengen kita baca,
pengen kita ketahui gitu kan. Nah jadi tapi buku juga masih penting gitu kan, karena itu jadi acuan pedoman kita. Dengan adanya buku kan juga marja kita itu kembalinya ke buku, karena daftar pustaka sudah pasti. Kalau kayak website kan bisa saja manipulasi gitu. Betul. Iya. Jadi menurut Aisyah sih buku itu Aisyah juga sering baca kalau misalnya kayak waktu senggang gitu. Nah kalau biasanya Aisyah membaca buku, kira-kira baca buku tentang apa sih Aisyah gitu? Kalau kayak Muhammad tadi kan lebih ke apa ya, tentang motivasi ya kayak gitu ya. Kalau kamu? Kalau Aisyah sendiri sih non fiksi Kak, kayak buku-buku motivasi gitu. Sama gitu ya. Iya. Jadi kenapa tertarik dengan buku-buku motivasi? Biar apa ya, otak kita tuh berpikirnya itu langsung keikut, maksudnya kayak feel kita itu kan keikut motivasi, misalnya kita kedepannya mau jadi apa gitu. Alam bawah sadar kita tuh jadi terbawa gitu ya ketika kita baca buku, terus kita jadi ngebayangin gitu, serunya gitu ya. Iya. Oke. Nah ini Muhammad juga nih kan, apakah memang pada saat dulu sebenarnya dari awal kayak dibiasain ya sama orang tua, misalnya kan dari kecil kan, kalau zaman sekarang mungkin udah banyak ya anak kecil yang dibiasakan baca buku sama orang tuanya. Nah kalau zaman Muhammad kecil dulu gimana tuh? Oke, jujur kayak kalau dari peran dari orang tua untuk mengajarkan kita untuk baca buku itu pasti selalu sih. Apalagi kalau dekat-dekat ujian gitu. Itu pasti sih kita disuruh belajar buka buku. Nah, itu kalau dulu sih dituntut terus untuk baca buku sih Kak. Tapi kelamaan ketika emang buka buku tuh rasanya ngantuk. Nah, pasti rasanya ngantuk. Nah, jadi kayak kenapa sih ngantuk, dan juga ketika emang pada ujian tersebut rasanya tuh anjlok nilai. Nah, jadi kayak searching lah, ataupun emang kita cari metode-metode yang baru gitu. Jadi cara baca bukunya dikasih metode-metode yang baru gitu. Jadi bacanya itu habis subuh, dari di pagi hari, ataupun emang menjelang waktu tidur nanti. Nah itu bagus sih. Jadi orang tua tuh kayak seneng. Jadi kayak selalu diingetinnya. Tumben nggak baca buku, biasanya baca. Ya, biasanya kayak Karena gitu. sudah melihat kebiasaannya ya, dan udah nemu nih waktu-waktu yang pas untuk baca buku kapan aja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tema kita, yaitu masihkah baca buku jadi pilihan, bersama Muhammad dan juga Aisyah. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital,
TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Masih menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini, kita lanjut lagi nih pembahasan tentang masihkah baca buku jadi pilihan. Dan pemirsa di rumah juga masih bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Oke, saya mau ke Aisyah lagi nih. Aisyah, ini kan sekarang kita nggak menutup mata ya, sudah ada gadget seperti itu. Artinya sebenarnya kita kalau mau cari hiburan apapun tuh kan udah gampang ya, udah ngandelin gadget aja, mau dari sosial media, terus juga ataupun mau cari hiburan-hiburan menarik. Tapi kalau Aisyah sendiri sebenarnya masih nggak sih di saat ini masih nggak memanfaatkan buku gitu secara fisik atau baik elektronik buku gitulah, entah novel ataupun lain-lain untuk dibaca gitu, ataukah emang sekarang cuman sekedar baca-baca sosial media aja atau gimana? Menurut Aisyah sekarang sih, menurut Aisyah tuh masih menggunakan buku, baik buku elektronik maupun buku wujudnya asli fisik kan, ya? Iya, buku ada yang fisiknya itu. Karena dengan kan beda feel-nya Kak ya, kalau misalkan kita menggunakan elektronik sama buku asli itu kan, kalau misalnya kita membaca secara elektronik aja kayak monoton gitu Kak, kalau terlalu sering kalau baca buku. Jadi kalau sambilan membaca pakai buku elektronik, kita juga sambil buka gadget buka nge-scroll TikTok, IG ya betul. gitu. Nah, untuk mengurangi rasa itu kan kadang juga buku juga untuk membaca buku itu sukanya yang ada gambar Kak. Kalau nggak ada gambar gitu bikin ngantuk gitu. Iya, kan. benar. Iya, pusing ya baca kayak tulisan aja gitu kan Kak. Jadi dengan adanya gambar-gambar itu buat Aisyah tuh lebih tertarik gitu untuk Gambar-gambarnya membacanya. bukan diagram ya Aisyah ya, makin pusing nanti Aisyah. Iya, enggak Kak. Jadi lebih suka yang ada visualnya, yang ada Iya. gambar-gambarnya gitu ya. Nah, kalau dari Muhammad sendiri gimana nih dengan adanya gadget sekarang, apakah masih tetap buku itu nggak teralihkan, kayak masih tetap kalau cari hiburan atau cari cari bahan-bahan bacaan tuh tetap maunya dari buku aja? Oke, ini tergantung dari kebutuhan dan juga perspektif sih, Mbak. Jadi kalaupun emang kita kan sekarang kan ada e-book ya ataupun buku digital. Iya, betul. Itu tuh emang bantu banget ketika emang kita itu nggak ada bukunya ataupun emang kita mau pilih yang praktis. Tetapi dibalik lagi buku yang fisik itu masih dibaca atau enggak dan juga masih diperlukan, Mbak. Karena esensi dari buku fisik tuh enggak tergantikan. Cara pegang bukunya dan juga cara lihatnya dan juga cara membacanya. Karena kalau kita baca di e-book ataupun buku digital, kita tuh mudah ke-distract dengan notif-notif. Iya, betul. Dengan notif-notif gitu. Kan nanti kayak ayah ngechat gitu kan, kita nggak tahu kan. Langsung jadi buka malah chatnya ya. Iya. Lupa nih baca buku. Ya itu sih. Jadi kayak emang esensinya itu nggak tergantikan kalau buku fisik. Dan juga walaupun sudah ada e-book itu menurut saya itu hanya mempermudah bagaimana cara kita menyalurkan hobi kita untuk mencari
wawasan gitu. Jadi ketika emang di mobil kita lupa bawa buku ya buka e-book aja E-booknya gitu. itu baru bermanfaat di Iya, situ ya. Tapi sebenarnya esensi dari baca buku mengganti halaman per halaman, terus menandai bacaan terakhir itu yang seru ya biasanya. Oke, nah ini di studio kan kita sudah kehadiran teman-teman kita dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya juga. Nah saya mau tanya ke teman-teman atau mungkin teman-teman ada yang juga mau berpendapat nih tentang tema kita hari ini, masihkah baca buku jadi pilihan? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan sebutkan namanya atau dari jurusan mana dan pendapatnya apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bafatma dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Oke. Mungkin untuk Mbak sama Masnya pertanyaannya simpel sih. Gimana cara mengatasi atau tips and trick untuk mengatasi ngantuk atau bosan saat membaca buku? Udah itu aja. Kasih. Oke, makasih Alif. Cara mengatasi ngantuk ya bener sih. Kadang-kadang kita sampai aduh ngantuk gitu ya, ketiduran jadinya kalau baca buku gitu kan. Nah ini kalau dari siapa dulu yang mau jawab? Muhammad dulu mungkin ya. Muhammad dulu nih. Kira-kira gimana tuh kalau tipsnya dari Muhammad? Oke, izin ya Liv ya tadi ya Alif, udah bertanya. Kalau cara saya mengatasi bagaimana mengatasi ngantuk ketika emang kita baca buku, mungkin kita pancing dulu nih dengan buku-buku yang kita sukai. Jadi kayak kita tuh senengnya apa sih dengan tema apa. Nah jadi kita baca terlebih dahulu buku yang gitu. Jadi ketika emang kita baca kita akan tertarik, interest. Jadi kayak lagi gitu. Nah ketika emang perasaan kita lagi dan lagi, ketika emang itu udah selesai, boleh nih kita baca buku yang lain gitu. Memang kita tuh tersering ngantuk ketika emang baca buku pelajaran. Nah tapi alangkah baiknya gitu kan ketika emang diimplementasikan cara tertariknya tadi, bikin aja kayak ada gambar-gambarnya, distabiloin apa yang penting. Nah jadi kan itu kan ada penuh warna lah. Walaupun buku ada kurvanya juga, ada rumusnya. Jadi kayak emang ada warna-warnanya itu sendiri. Betul. Jadi enak dilihatnya. Enak Jadi dilihatnya ya. bikin gak ngantuk. Dan juga kalaupun baca buku itu jangan rebahan. Jadi nganyut kan. Enakan duduk aja, ataupun di atas meja. Duduk ya bukunya di atas meja. Jadi itu emang terlatih fokus gitu. Itu sih kalau dari saya Kak. Jadi jangan baca bukunya sambil tiduran, terhanyutnya dalam tidur ya, bukan kalau baca bukunya di atas Sungai Musi mungkin nganyutnya di Sungai Musi ya gitu. Oke, nah ini kalau dari Muhammad tadi seperti itu. Kalau dari Aisyah, apakah ada tips yang berbeda nih? Kalau dari Aisyah sendiri sih sama seperti Muhammad tadi, tapi tambahannya kayak diselingin kayak misalkan biar nggak bosen sambil nyemil atau sambil apa ya, pokoknya cari kegiatan. Misalkan kita kan lagi membaca buku, ya benar kata Muhammad tadi, sambil distabiloin agar gitu tuh ngelihat tuh nggak monoton kayak garis aja, kayak tulisan aja kan. Kalau distabilin kan berwarna, jadi kita tuh tertarik, oh ini tadi ini ya penting ini tuh untuk kita pelajarin, untuk kita ketahui lebih lanjut gitu. Betul, di highlights gitu ya, kira-kira apa aja. Atau mungkin tips juga, saya juga salah satu yang emang kadang-kadang juga suka baca buku ya. Kadang misalnya kalau nemu kalimat-kalimat yang menarik itu mungkin bisa di notes ya gitu kan, kita tulis kira-kira gitu. Jadi nggak monoton cuman baca-baca buku aja gitu. Oke, itu Alif sudah terjawab ya. Semoga semakin gemar baca buku juga. Kita lanjut lagi nih. Saya mau ke Aisyah lagi deh kali ini. Aisyah, ini kan kalau kita melihat sekarang biasanya kan kalau buku-buku itu mungkin apa ya, terbilang kan sebenarnya bikin bosen, ada yang bilang kayak gitu kan, ada yang bilang juga tadi bikin ngantuk gitu, segala macam. Nah kalau pandangan Aisyah sendiri sebenarnya kalau melihat buku itu kan itu sendiri, kalau dari Aisyah itu sebenarnya buku itu tuh rupanya tuh apa ya, nilainya, esensinya tuh apa sih untuk Aisyah sendiri gitu? Nilai esensi menurut Aisyah sendiri sih ya, buku itu ya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya yang di awal, kan buku itu sebagai pedoman atau acuan kita kan, yang dimana dengan membaca buku kita dapat menambah wawasan, membuka jendela kehidupan baru, dan kita tuh dapat apa ya, ilmu kita tuh bakal bertambah dengan membaca buku. Nah jadi kalau misalkan kita melupakan atau tidak terlalu ini kepada buku, kita tuh bakal kayak ketinggalan gitu Kak. Mungkin itu sih. Oke. Pernah nggak misalnya setelah pada saat sebelum membaca buku, Kak Aisyah kayak gini, sosoknya seperti ini, tapi ketika membaca buku Aisyah berubah nih jadi orang yang lebih baik. Pernah nggak dapat momen kayak gitu, dan pada saat nemu buku apa tuh bisa jadi kayak gitu?
ya kayak kan Aisyah kan emang lebih sukanya baca buku motivasi. Makanya kalau dari situ kita tuh emang kayak termotivasi untuk ya berubah gitu Kak dengan adanya buku motivasi tersebut kan. Karena dengan membaca buku itu kita tuh kayak oh berarti aku tuh harus ngaca gitu. Biar aku tuh jadi kayak gini gitu. Dengan buku tadi, acuan buku tadi kan. Iya. Iya. Oke, jadi berarti setuju ya pernah ketika sebuah buku itu bisa merubah juga kepribadian kita karena apa ya menjadi inspirasi kita sendiri juga gitu kan. Nah, kalau dari Muhammad sendiri gitu kan ini ada banyak dari sekian banyak buku-buku, Muhammad lebih memilih buku motivasi gitu kan. Nah, kalau tadi Aisyah merasa ada perubahan. Nah, kalau dari Muhammad sendiri kira-kira apa nih yang paling membuat Muhammad berubah ketika Muhammad itu sudah membaca buku gitu? Oke, bagi Muhammad ya, bagi saya itu bagaimana cara kita tuh mengubah pola pikir kita dan juga bagaimana cara kita mengolah kata kita. Nah itu, jadi ketika emang kita baca buku, itu kan baca buku motivasi ataupun memang baca buku yang emang fiksi, ketika memang baca motivasi, buku motivasi kayak contoh nih buku yang saya baca itu Rule of Law yang gimana itu 48 bab yang menjelaskan bagaimana cara kita itu melihat situasi kejadian di dunia nyata gitu. Nah itu tuh dipelajari dan juga ketika emang di dunia nyata saya sendiri itu merasa kayak oh gini cara menyelesaikannya. Jadi kayak emang tertata dan terstruktur cara menyelesaikannya. Lihat walaupun kita tuh kayak mengandaikan itu tuh permasalahannya tuh kayak buku di buku tersebut, tapi emang real itu tuh terselesaikan masalah tersebut itu. Jadi nggak rugi kita baca buku motivasi tersebut dan juga ataupun memang juga, banyak kata-kata ataupun kata-kata baru yang saya dapat di berbagai buku. Betul. Jadi kayak kita menambah Diksi kosakata ya. baru, diksi kata baru. Jadi kayak cara berpublic speakingnya tuh lebih luas, lebih enak gitu dengan kata-kata baru karena via buku itu. sudah punya kosakata yang banyak gitu ya, dan terlebih lagi memang beberapa buku itu memang dibuat karena dari apa ya cerita atau story yang benar-benar terjadi dari penulisnya gitu kan. Jadi kita bisa apa ya bisa benar-benar merasakan hingga akhirnya mungkin kita juga bisa nih seperti ini gitu kan. Itu yang menjadi motivasi kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi masih tentunya terkait dengan baca buku ini apakah masih jadi pilihan atau tidak. Tapi tentunya setelah penampilan teman-teman saya yaitu Windy and Friends akan menyanyikan lagu Terlalu Tinggi dari Juicy Lucy. Selamat menyaksikan. Sejauh yang kamu mau, angin kencang bawakan kesenangan agar ku bisa kau terbangkan sejauh yang kamu mau. Dengan sedang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, tahu ku jatuh terlalu jauh.
Friends ya, luar biasa sekali tadi lagunya terlalu tinggi. Tapi kalau untuk soal mimpi jangan takut terlalu tinggi ya. Mimpilah setinggi-tingginya. Minimal kalau kita jatuh tuh nggak jauh-jauh lah dari mimpi kita itu. Tapi semoga kita bisa meraih mimpi kita ya. Oke, balik lagi kita dengan tema yang sama itu, masihkah baca buku jadi pilihan? Saya mau lanjut lagi nih ngobrol sama Muhammad nih kali ini. Muhammad, ini kalau kita melihat kan ini teman-teman ya, ini kan kalau tadi kita lihat sisinya dari Muhammad dan juga Aisyah itu tentang buku. Nah kalau ngelihat sekarang tuh kan teman-teman atau di sekitar-sekitar kita tuh udah banyak yang palanya nunduk terus, bacanya lebih suka baca gadgetnya gitu, yang tadi itu baca sosial media lah ataupun segala macam gitu. Kalau menurut Muhammad gimana sih supaya nih teman-teman juga bisa untuk teralihkan gitu, misalnya yang tadi screen time-nya baca lihat gadgetnya itu mungkin 8 jam dalam sehari bisa dikurangi dengan membaca buku gitu. Oke, jadi bagaimana cara memotivasi, kayaknya enggak juga betul. memotivasi, tapi Menginspirasi lah bercerita minimal. aja sih. Jadi bagaimana cara kita mengalihkan lah dari kita nunduk main gadget terus, tapi kita alihkan jadi baca buku. Lebih tepatnya itu bagaimana cara teman-teman bermotivasi terlebih dahulu nih. Pasti kita tuh kalau ditanya siapa yang mau perubahan, pasti tunjuk tangan. Nah ketika kita bertanya siapa yang mau melakukan perubahan, pasti sedikit yang angkat tangan. Nah disitulah motivasi yang harus dilakukan. Jadi memang kita tuh harus dilakukan satu langkah. Ketika emang kita menuju suatu tempat, langkah awal yang menjadi langkah pijakan. Nah, ketika emang teman-teman ingin membaca buku, menurutku jangan tanggung, jangan hanya sekedar niat, tapi lakukanlah terlebih dahulu. Gitu. Jadi hal yang pasti itu pasti dilakukan dengan satu langkah yang pasti. Nah, dengan hal yang tersebut, jadi belilah buku dan juga coba deh. Itu ketika emang kita ada waktu luang, HP di charge gitu kan, laptop di charge, coba deh kita lihat di tumpukan buku, ada buku apa aja sih di meja belajar ataupun emang di perpus orang tua kalaupun ada, coba ada buku apa gitu, kayak diambil, dibaca dikit-dikit itu. Ya 1 lembar 2 lembar itu cukup karena kita tuh menurut saya ya Kak ya, nggak harus langsung jadi, tapi kita tuh harus berproses dengan 1%. Jadi setiap harinya ketika emang kita berproses dengan 1%, lama-lama jadi 100%. Betul. Jadi itu dengan konsisten. Jadi nggak harus langsung aku 1 minggu 1 buku. Enggak, tapi ketika emang kita ada waktu luang aja, ketika emang kita lagi pusing ataupun emang kita lagi ada rasa jeda waktu ya baca buku. Ataupun emang teman-teman mau cari rasa ngantuk, baca aja buku. Benar, sebelum tidur ya Sebelum bisa tidur, ya. Iya, itu tuh meningkatkan, karena penelitian juga buka buku itu adalah meningkatkan kita rasa ngantuk dan juga memperlambat kerusakan otak. Jadi ya emang benar-benar banyak manfaat lah dari buku itu. Baca buku. Iya. Oke, nah itu kalau dari Muhammad ya gitu. Nah kalau dari Aisyah sendiri gimana nih Aisyah? Bener sih apa kata Muhammad tadi. Terus juga dengan membaca buku biar kita itu termotivasi untuk membuka buku, kita tuh kayak mencicil Kak, dalam artian sehari tuh minimal selembar 2 lembar gitu, untuk kan nanti lama-lama dikit sedikit lama-lama jadi bukit kan. Iya. Betul. Jadi kalau sedikit-sedikit gitu tuh akan terbiasa. Dari yang seharinya selembar nanti jadi naik 3 hari, 3 harinya jadi 5 lembar. Jadi lama-kelamaan kita tuh bakal terbiasa. Iya. Jadi membangun kebiasaan dulu gitu ya, sampai akhirnya nanti memang benar-benar kita jadi suka. Nah ini kalau kita ngomongin buku dan juga kan kalian sebagai mahasiswa gitu. Nah ini kan pasti di kampus itu kan ada perpustakaan ya. Nah kalau Aisyah masih suka nggak ke perpustakaan? Jujur ya Kak, untuk sekarang sih jarang ya. Karena seperti kita tahu kan dari gadget tadi lah Kak. Dari gadget kan kita udah bisa mengakses semua website gitu kan dengan praktis, nggak perlu jauh-jauh untuk ke perpustakaan, untuk keluar rumah. Dari rumah dengan rebahan pun kita udah bisa untuk membaca bacaan apa yang kita inginkan. Tapi menurut Aisyah sendiri lebih enaknya untuk membaca itu di perpustakaan, karena dengan perpustakaan kan biasanya suasana orang di sana juga orang membaca, jadi kita tuh ikut tertarik itu membaca apa sih gitu. Kita pengen mengetahui apa yang dia baca gitu, apa untuk menambah wawasan lagi gitu Kak. Ya. Jadi apalagi suasananya kalau di perpustakaan itu kan biasanya tenang gitu ya. Nah kalau Muhammad masih suka nggak
ke Oke. perpustakaan? Jujur kalau ke perpustakaan kampus yang kan Unsri kan terbagi jadi dua ya. Kalau kampus Palembang itu 1 kali 2 kali aja. Tapi kalaupun emang kita ke perpus Indralaya ataupun kampus perpustakaan daerah itu sering. Karena jujur saya itu ketika emang ke Indralaya, kalau ada waktu kosong tapi masih tetap di kampus, kayaknya main aja deh Ke ke perpus. perpus. Karena banyak orang di perpus dan juga banyak orang yang main laptop, banyak cewek-cewek juga. Ataupun emang bagaimana cara kita tuh mencari apa yang kita nggak tahu. Jadi ataupun emang kita kan saya tuh masuk di semester 7 nih dan pasti bakal nyusun dong. Betul. Nah, jadi banyak ke perpus karena cari referensi. Betul, Referensi referensi. skripsi dan juga referensi dari penelitian terdahulu. Nah, itu tuh emang enak. Nah, karena tenang, bisa diringkas dan juga bisa kita pinjem, Betul. dibalikin lagi. Dan juga kalau di Palembang ya ke perpustakaan daerah aja sih, biar lebih luas aja mau baca buku apa dan juga Betul. ketemu sama siapa aja, itu sih lebih enak. Dan kalau ketemu sama siapa aja bisa saling ngobrol dan juga lebih mungkin tambah apa ya, bertukar pikiran juga Iya, gitu kan. Nah, kalau dari Muhammad sendiri artinya seperti tadi kan kita ngeliat dari Aisyah, itu artinya apakah di kondisinya di di perpustakaan itu memang sepi ya kalau sekarang? Cukup sepi. Cukup sepi sih. Kalau kira-kira kenapa ya? Kenapa anak-anak muda sekarang males banget gitu ke perpustakaan? Oke, mungkin stigma sih. Balik lagi ke stigma pemikiran. Perpustakaan tuh ya kalaupun emang pertama kali kita masuk ke perpus kayak hawanya tuh hawa bosenin. Hening, debuan mungkin kan kalau perpusnya debuan gitu, sepi, kayak nggak ada kehidupan. Nah, kita tuh terdistract akan stigma tersebut. Nah, bagaimana tetapi ketika stigma tersebut kita tuh coba cari apa yang mau kita lakuin sih, balik lagi ke tujuan awal gitu, apa yang mau kita cari. Memang perpus itu terkesan sepi ya karena mungkin publikasinya gitu. Mungkin teman-teman di sini perpustakaan daerah aja nggak tahu di mana kita. Nah, tapi di Unsri pun juga kan kita masih online nih. Iya. Nah, itu tuh banyak mahasiswa yang memang belum kenal akan denah kampusnya itu sendiri. Betul. Nah, jadi itulah mungkin terkendalanya tersebut. Kenapa perpus itu sepi. Tapi kalau emang udah terbiasa di Indralaya, biasanya sering karena kuliah di sana, ketemu di sana, ngobrol di sana biasanya dengan teman-teman kuliah. biasanya. Jadi kalau yang biasanya masih sering ke kampus, biasanya masih tetap Ke suka lah ya perpus, ke iya, perpustakaan gitu ya. Nah, kalau Aisyah nih, balik lagi ke Aisyah. Ini kan tadi kita kalau membahas perpustakaan artinya sekarang kondisinya apa ya, kurang minat bacanya. Nah, Aisyah pernah nggak misalnya sama teman-teman, misalnya ngumpul terus kayak membahas satu buku, bedah buku nih, pernah nggak kira-kira? Kalau untuk bedah buku gitu ya Kak? Atau membahas kira-kira atau punya teman-teman yang memang satu frekuensi, suka baca buku juga deh gitu minimal. Ada nggak kira-kira? Kalau misal jarang sih Kak, biasanya kan emang generasi milenial kan lebih suka gadget ya Kak. Jadi kalau untuk membaca buku langsung itu kayaknya jarang gitu. Sangat jarang ya. Iya. Berarti jadi kalau teman-teman Aisyah pun juga mungkin yang sekarang juga jarang untuk pada membaca buku Iya. gitu. Mayoritas mungkin baca bukunya ya baca buku yang memang kebutuhan kuliah aja gitu ya, Iya, buku-buku mata kuliah gitu kan ya, Iya. yang sesuai sama jurusan. Oke, ini makin menarik lagi nih sebenarnya. Kenapa ya kira-kira sangat disayangkan, tapi di satu sisi pasti ada pendapat yang berbeda juga tentunya kan. Kenapa? Apakah ada bahan bacaan lain kira-kira yang mungkin lebih menarik, dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Lepaskan penatmu, dendangkan lagumu, buang rasa malasmu. Di Dekil, Dendang Keliling. Kami nantikan minat Anda di 0813 6744 6456.
Dekil, Dendang Keliling, disiarkan di TVRI Sumatera Selatan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk ayo berdendang. Dendang Keliling, ayo bernyanyi dan berjoget bersama. Tarik Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Kali ini balik lagi nih, saya mau nanya ke Muhammad lagi. Ini kan kalau di segmen sebelumnya tadi saya tanya ke Aisyah yang kira-kira ada nggak di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya yang memang suka membaca buku. Kalau Muhammad sendiri, apakah Muhammad tidak ada juga gitu ya teman-teman di sekitar, atau ada dan hingga akhirnya bisa ngobrol bareng tentang buku nih? Gitu. Oke, ini karena ada satu organisasi saya, namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Nah itu tuh emang ada program kerja dari ketuanya itu bedah buku. Jadi emang satu orang itu membaca satu buku. Jadi diurutin. Mereka harus baca dulu nih, nanti akan dipresentasikan. Jadi diskusi ya duduk melingkar ataupun emang dia di depan, dia bercerita akan buku tersebut. Nah nanti kayak akan dilempar suatu diskusi. Kok gini ya cara dia menyampaikan? Kok gini ya buku itu menjelaskan? Nah jadi terbangunlah pola pikir yang diskusi dan juga emang berpikir kritis di sana akan buku tersebut. Nah itu tuh emang ada suatu wadahnya sih Kak kalau kami di Himpunan Mahasiswa Islami tersebut. Oke. Jadi emang 2 minggu sekali itu satu buku dibedah oleh teman-teman. Itu sih. Apa kira-kira biasanya dalam membedah buku tuh apa saja yang dibahas misalnya? Nah biasanya ada nih satu orang kan, dia yang emang dikasih amanah untuk membaca bukunya. Nah jadi dia tuh bercerita nih di bab 1 ataupun di segmen ini, dia ini bercerita tentang kayak gini, apa yang dia dapatkan, apa pendapat dia terkait hal tersebut. Terus lanjut lagi ke segmen 2-nya, ya walaupun panjang tapi itu tuh secara ringkas dia menjawab. Nah jadi akan ada sudut pola pikir dari dia, pendapat dia ketika membaca buku itu, dan juga ada sudut pandang dari pendengar, apa yang dia jelaskan. Jadi bertukar pikirannya mantep tuh, komunikasinya lancar, itu sih. Tapi itu memang karena punya organisasinya memang wadahnya memang sama-sama suka membaca buku gitu kan ya. Oke, nah ini saya mau ke Aisyah deh kali ini. Kak Aisyah, kan kalau biasanya kita membaca buku, dalam membaca buku itu kan bingung ya, ada orang yang kira-kira bingung nih mau membaca buku nih sebenarnya buat nentuinnya tuh ngelihatnya gimana sih, atau kira-kira nentuin bacaan yang mana sih yang kira-kira nih asik untuk dibaca. Nah kalau Aisyah sendiri biasanya untuk menentukan misalnya satu bacaan itu berdasarkan apa? Apakah ngelihat dari judulnya aja, oh ini saya udah tertarik, atau memang kayak harus dilihat dulu secara detail bab per babnya atau gimana? Kalau untuk di awal sih ngelihat dari judul. Kalau judul itu menurut Aisyah menarik ya, itu Aisyah baca Kak. Kemudian lihat dari daftar isinya juga, dia tuh membahas apa aja gitu. Kalau menurut Aisyah ini kayak cocok, terus juga bakal masuk untuk Aisyahnya, itu bakal Aisyah lanjutin. Tapi kalau misalkan nggak tertarik dibaca, kadang kan kalau misalkan buku yang nggak tertarik itu untuk dibaca kan bosen ya Kak. Iya betul. Jadi kita tuh nggak mau ngelanjut, ya udah setengah aja buku udah selesai. Kita tutup buku gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tertarik sama buku tersebut, kita bakal lanjut. Aku tuh penasaran sih sama akhirnya tuh gimana gitu. Ini tuh kelanjutannya gimana gitu. Betul. Menurut saya gitu sih dari awal judulnya itu. Dari awal judul itu juga udah bisa menentukan ya kira-kira buku ini menarik atau enggak. Nah kalau Muhammad sendiri gimana cara menentukan untuk suatu bacaannya kira-kira bisa nih aku baca atau tertarik aku membacanya? Biasanya sih ketika emang ada nih satu buku yang baru,
Nah biasanya tuh saya searching dulu nih, reviewernya berapa, bagaimana cara interestnya orang, apakah emang bagus ulasannya ataupun gimana. Jadi ketika emang ulasannya itu bagus, kita merasa tertarik, kayaknya cocok deh. Gitu. Terus kita coba baca-baca sinopsisnya, oh ini kayaknya kita tertarik nih sama buku ini. Jadi dibaca aja sih gitu. Tapi ya emang cara menentunya itu dengan karakteristik kita itu sendiri, kita senangnya apa. Tapi alangkah baiknya sih biasanya sih aku nge-follow satu TikTok emang itu review buku. Jadi ya enak gitu, buku-bukunya apa aja, yang apakah cocok di saya atau enggak. Itu sih biasanya. Jadi kalaupun emang cerita dari reviewer itu tertarik dan juga menarik buat saya, ya aku baca gitu. Tahan beli dari Gramet gitu. Itu Betul. sih. Dan biasanya apakah buku-buku yang dibaca sama Muhammad ini emang semuanya selalu tentang motivasi kah atau kayak gimana? Oh, sih nggak motivasi semua sih. Kayaknya monoton ya kalau hidup penuh motivasi ya. Ya itu. Jadi motivator ya iya, nanti. motivator nanti ya. Diselingin lah dengan yang cerita-cerita fiksi ya. Kan motivator kan ya non fiksi lah jatuhnya. Kalau novel, Terelie, Iya, Bumi, betul. dan juga Matahari, Bulan dan sebagainya itu cocok sih. Karena juga pacarku itu anaknya anak novel. Asik. Jadi bisa bercerita juga masalah buku-buku novel. Satu frekuensi Satu ya, frekuensi. jadi ya, jadi apa namanya kira-kira untuk ketika ngobrol tuh nggak cuma melulu tentang bahas tentang kampus aja, tapi juga bisa bahas-bahas yang lain ya tentang buku salah satunya. Nah balik lagi nih mau ke Aisyah kalau gitu. Nah kalau dari Aisyah sendiri kan tadi senangnya baca-baca yang fiksi-fiksi juga gitu kan ya. Kenapa sih cerita fiksi ini menurut Aisyah sangat menarik gitu loh? Kenapa? Apakah memang karena seneng sama jalan ceritanya biasanya gitu kan ya, atau kayak daripada nonton aku lebih seneng baca bukunya? Kan sekarang ada banyak ya kayak misalnya dari novel terus dijadiin film gitu. Nah itu kenapa tuh alasannya, apakah lebih suka baca novelnya daripada nonton filmnya misalnya gitu? Karena lebih seru, kayak kita tuh ngerasain feel-nya gitu Kak. Kayak gitu tuh ngehalunya itu kayak kita yang ada di dalam novel itu gitu. Jadi kita tuh bayangnya tuh kayak oh aku tuh bakal kayak gini gitu. Sambil baca tuh sambil kayak ngebayangin kan. Kalau fiksi kan kayak gitu kan. Dia tuh sambil kita baca, makanya kita tuh tertarik tuh kan karena kita kayak ngehalu kita tuh yang ada, ya? Iya, membayangkan kita yang ada di sana, di posisi itu gitu Kak. Oke, jadi makanya lebih senangnya cerita-cerita fiksi gitu. Pernah nggak sih terbersit juga karena udah punya bacaan yang oke, keren sampai akhirnya pengen juga deh kayaknya aku punya buku, atau pengen juga deh seolah-olah aku pengen juga deh jadi penulis yang hebat kayak gini juga gitu. Ya kalau terbersit untuk menjadi penulis gitu ya Kak. Sebenarnya Aisyah tuh nggak terlalu suka nulis ya Kak ya. Lebih suka mendengar. Jadi kalau misalkan disuruh kayak ngehayal kan kita tuh bakal sambil nulis gitu, kadang tuh kita bayangin gitu kan sambil kita tulis apa yang ada di novel itu. Kita tuh kadang pikiran kan ke sana gitu sambil ditulis gitu Kak. Jadi emang kreativitasnya kemana-mana ya, nggak cuman hanya ketika sedang membaca, nggak cuma monoton baca aja, tapi juga kita sambil ngebayangin. Itu serunya dari membaca. Oke, nah ini kita udah hampir di akhir acara nih. Mungkin dari Muhammad dan juga Aisyah bisa menyampaikan pesan-pesan gitu kan kepada teman-teman semua supaya bisa lebih meningkatkan literasi juga nih, supaya karena buku ini sebenarnya jendela dunia, dan daripada kita baca gadget sebenarnya daripada nanti kita juga selain matanya bisa rusak juga gitu kan ya, tapi memang buku ini bisa jadi pilihan nih untuk hiburan kita. Silahkan Muhammad dulu. Ini izin ya menyampaikan ya bahwasanya mengapa itu buku itu tetap bagus dan juga tetap menjadi jendela dunia ya. Karena ya emang buku itu jendela dunia, jadi teman-teman bisa dapat kosakata baru, dari mendapatkan cerita baru, dapat juga ilmu baru itu dari buku. Jadi bukan hanya dengan gadget, bukan hanya dari TikTok, bukan hanya dari Instagram. Jadi emang ketika emang kita melihat dari buku, kehafsannya itu terjamin, originalnya itu terjamin. Apakah emang dari berdasarkan penelitian terdahulu ataupun emang berdasarkan dari cerita-cerita lampau, dan itu pun emang orisinil. Jadi motivasi ataupun emang ilmunya itu emang dapet. Jadi
ketika emang teman-teman emang pengen meluaskan wawasan ataupun yang menyalurkan hobi membaca, boleh deh teman-teman itu membeli suatu buku yang teman-teman suka dan juga bacalah, ya bacanya tuh cukup di waktu senggang aja lah untuk di awal. Oke, Gitu. jadi nggak usah dipaksain ya, Iya, nggak usah tapi dicicil dipaksain. tetap minimal harus ada progres 1%. 1% tadi. Seperti kata Muhammad. Kalau dari Aisyah, silakan Aisyah. Ya sebenarnya motivasi sendiri untuk kita tuh rajin, bukan rajin juga sih, maksudnya adalah bacaan buku dalam sehari gitu. Dengan benar tadi kata Muhammad tadi kan, karena buku itu sebagai jendela kita. Karena dengan buku juga kita tuh bakal memperluas wawasan kita, menambah kosakata kan. Jadi kita tuh dapat public speakingnya itu lebih lancar, lebih lebih enak gitu Kak. Luas ya, Ya, karena lebih tadi luas kosakatanya lebih banyak Iya. gitu. Dan tentunya ada banyak sekali pengalaman-pengalaman atau nilai-nilai yang juga bisa diambil dari buku gitu kan. Apalagi kalau baca bukunya itu beragam ya, tidak hanya dari fiksi saja, tapi juga ada Non-fiksi. berbagai non-fiksi juga bisa diambil. Jadi punya pandangan yang lebih luas lagi. Oke deh, thank you Muhammad dan juga Aisyah serta teman-teman dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang sudah menyaksikan Suara Sriwijaya kali ini, dan pemirsa juga tentunya terima kasih sudah bersama kami hingga akhir acara, dan insya Allah kita akan berjumpa di episode selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Akhir kata saya pamit, dan perjumpaan kita kali ini ditutup oleh Windy and Friends membawakan lagu Kulit Bee by Raisa. Stay happy and healthy. Saya Caca pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be? Oh, mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu, tertawa pada setiap canda.